Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya Kang Tri ingin berbicara tentang Mr. TM, yang dimana Mr. TM mempunyai tujuan yaitu kebangkitan spiritual di Indonesia ini, dan ini lintas agama, jadi tidak mengenal ras, suku, apalagi agama. Jadi semua agama bebas bisa ikut. Dan menurut saya ini tentu saja bagus sekali ya, karena dengan spiritual kita lebih mengena pada sasaran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam agama sendiri sebenarnya ada ya yang namanya spiritual, cuma kurang terlalu dipentingkan lah. Nah, ini alangkah baiknya mulai detik ini kita jangan dulu bilang sesat kalau belum mengalami. Jadi itu menurut saya guys, kalau masalah bilang ini sesat itu sangat mudah sekali. Tapi sebelum kita bilang sesat, kita harus merasakan dulu. Nah, kalau sudah merasakan dulu bagaimana spiritual itu, mau bilang sesat, mau bilang ini baik, semoga saya serahkan sama teman-teman semua. Tapi menurut saya dengan spiritual itu jiwa kita itu lebih kuat sekali, tidak gampang goyah. Dan tentu saja dalam berpikir pun lebih bijak. Ya, coba aja lihat di semua YouTube kan ada itu, yang dari YouTuber konten-konten orang spiritual lah. Kata-katanya kan lebih bijak, tidak pernah bilang ini itu itulah. Lah, mengenai Mr. TM, kenapa kemarin kok Mr. TM itu sempat berbicara kasar, itu sebenarnya cuma sistem atau ajakan. Oke, sebelum berlanjut ke titik pokok video, saya mau bilang dulu bahwa orang-orang spiritual itu seperti bunga teratai tentunya, dimana bunga teratai itu batangnya kecil, tipis, berlubang. Tapi kenapa bunga teratai itu mampu menyangga bunga yang besar? Nah, itu menunjukkan kalau orang-orang spiritual itu seperti bunga teratai tadi, jiwanya lebih kuat. Itu menurut saya ya. Dan yang kedua, bunga teratai itu seandainya terhempas angin dan jatuh di bawah air, dan dimana dia berhenti, di sana mampu hidup lagi. Walaupun di daerah yang baru itu penuh bau yang bacin, amis, tapi bunga teratai tetap berbau harum, sumerbak kemana-mana. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia itu harus bijaksana. Kenapa kok harus bijaksana? Jadi bunga teratai itu ibarat mampu membaur di mana dia berada, campur bajingan ya, dia bisa tinggal di situ, campur wanita-wanita WTS ibaratnya, itu juga mampu tinggal di situ. Tapi tidak pernah ikut-ikutan karena bijaksananya bunga teratai. Karena itu bau harumnya itu tetap semerbak kemana-mana. Begitu juga orang spiritual. Bagi orang-orang spiritual yang sudah mendalami, benar-benar mendalami, weruh, ngerti, kenal, pasti akan seperti bunga teratai. Karena itu tonton video ini sampai selesai ya, agar tidak gagal paham. Lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Ambon, Manise. Judul yang kita angkat kali ini adalah Bangkitlah Spiritual Nusantara. Jangan mau dibelenggu dogma kearab-araban. Jadi di Nusantara ini banyak ya, beragam macam-macam merek agama dan juga kepercayaan, yang sebetulnya ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, bahwasannya dari awal mula kehidupan nenek moyang kita dahulu adalah orang-orang yang spiritualis tinggi. Nah, itu dia.
Cuman ini kemudian kabur ya, kemudian perlahan-lahan kemudian memudar karena kemasukan dogma-dogma kearab-araban dan juga dogma syariat, sehingga spiritualnya kemudian luntur, praktek kerohaniannya sendiri kemudian luntur. Makanya pada kesempatan ini kami mengajak para praktisi spiritual untuk ayo kita berjuang sama-sama demi kebangkitan spiritual Nusantara. Yang memakai baju agama silahkan, yang memakai baju kepercayaan silahkan, dan agama apapun saja, supaya nggak berhenti di teori. Hindu, Buddha, Konghucu, Nasrani, Islam, supaya praktek spiritualnya ini kemudian berkembang lagi ya. Yang selama ini kan terbungkus dogma. Makanya saya sengaja ya turun gunung ya, walaupun dimusuh dari mana-mana karena dianggap sesat, yang bid'ah, yang apa, sembarang. Nyatanya saya udah bilang di depan deh ya, saya tahu betul kelemahannya ulama-ulama dunia, dan saya tahu betul gak mungkin ada yang nongol. Yang marah banyak gak? Tetapi kenapa? Challenge saya, gak satu pun yang nongol. Baru syahadat, apalagi mengingat Allah, apalagi sholat, gak akan ada yang nongol. Silakan ya kalau mau battle ya, YouTuber angkat tuh, sebut nama-nama kalau ada yang berani nongol. Kalau ada yang berani nongol, biar munya sekalipun ya, nggak akan ada yang berani nongol. Bagaimana caramu bersaksi akan Allah dan Rasulullah di dalam praktek syahadat dan terangan secara ilmiah? Gak mungkin ada yang nongol. Nah, sudah saya kan ngomong di depan loh ya, dan nyatanya yang benar omonganku apa pendapat orang? Ya kan? Apakah Ustaz Saib sakti? Enggak. Tapi dalam hal ini memang gak bakal ada yang nongol. Aneh gak nih? Berapa banyak ulama di sini? Banyak. Kiai, banyak. Gus, banyak. Buya, banyak. Habib, gak satu pun akan nongol. Karena apa? Antara teori menuju praktek itu ada berlapis-lapis tahapan lagi. Teori itu harus logis, metodologis, baru praktis. Nah, kalau kau hanya tahu teori, aku punya 3 langkah di depanmu, bro. Betul gak? Betul. Kalau kau juru masih gini, aku harus set pok. Nah. Ya, aku punya 3 langkah di atasmu, di depanmu ya. Walaupun saya sendiri, walaupun orang memusuhi saya, nyatanya kan nggak ada yang menggugurkan teori-teori saya secara ilmiah. Yang ngamuk banyak, karena apa? Terdogma. Nah, makanya ya sekarang ya, di medsos ada kelompok orang yang sangat senang dengan dakwah ta'lim ma'rifat dan ada yang benci. Tetapi kita anggap respon itu positif aja ya. Ini berarti khasanah spiritual Nusantara akan segera bangkit. Yang selama ini praktek spiritual itu tidak terarah ya, dan bahkan dianggap cenderung sesat, bid'ah, zindik, mengada-ada. Oh, kita sikat habis. Makanya jargon kami adalah metafisika eksakta ilmiah loh. Ini jadi metafisika yang dipraktekkan di dunia ini, yang kami praktekkan adalah sangat ilmiah tinggi. Walaupun kami praktek metafisika, tapi nggak mungkin bisa dibantah orang secara fisika.
dan juga nggak mungkin bisa dibantah secara metafisika. Saya sendirian loh, nggak banyak orang, tapi nggak ada yang bisa membantah. Dikiranya sombong, bukan. Lah memang dimensiku di atas mereka. Oh, kayaknya begitu ya. Nah, nanti digoreng lagi sama YouTuber goblok-goblok gitu ya. Nggak apa-apa. Nyatanya ya YouTuber goblok-goblok, omonganku apa? Omongan yang benar. Akan bilang 3 tahun sudah nggak mungkin ada nongol. Dan ini MUI pasti ngamati, polisi pasti ngamati, ulama pun pasti ngamati. Nggak mungkin ada nongol. Kemarin ada nongol yang mentah sekali, kan bikin malu. Makanya jangan salah pilih lawan ya. Begitu kau nongol, begitu pula langsung ketahuan goblokmu. Ya, karena apa? Kau sudah nggak ngerti apa sudut pandang ilmiahnya, maka nggak mungkin kau ketemu metodologinya, apalagi prakteknya. Makanya semua yang membantahkan, jadi saya pakai main-main saja. Cuman yang repot itu banyak kelompok orang barisan sakit hati itu merasa tersakiti, merasa terhinakan, merasa dilecehkan. Tetapi substansi yang saya sampaikan kan nggak pernah ada yang menjawab. Yang marah banyak. Challenge saya sendiri nggak ada yang jawab. Padahal banyak ulama. Banyak. Gak mungkin mereka gak dengar saya. Betul gak? Pura-pura apa dalam perahu kamu ya. Pura-pura tidak tahu. Gak mungkin ya ulama-ulama itu gak tahu saya. Gak mungkin ya. Makanya saya tunggu-tunggu. Gak mungkin ada yang nongol. Saya pun tahu di mana letak posisi mereka. Makanya ini ya, spiritual mudah-mudahan segera bangkit ya. Nah ini sengaja ya kami kritisi MUI ya. Ada poin standar parameter sesat dan tidak itu saya kantongi. Dan ini barang bukti ya. Poin 3 dan 8 ya. Tapi sengaja kami nggak rame-rame karena kita menuju menjelang musim pesta demokrasi. Nggak boleh gaduh dan sebagainya.